Bismillah, lanjut kisah ruqyah. Kemarin malam saya diminta untuk datang ke suatu rumah yang qadarullah istrinya ternyata sedang sakit. Ya, dia katanya sudah 2 hari ya, dia nggak bisa tidur, insomnia. Karena memang urgent, akhirnya saya mendatangi rumah beliau. Setelah ketemu, ternyata memang beliau pun punya penyakit kanker atau tumor, ya. Dan itu dulu setahun yang lalu sudah diangkat, sudah bersih, tapi ini tumbuh lagi. Ya, saya lakukan diagnosa. Saya bilang kalau orang susah tidur, insomnia, itu ada 2. Saya bilang, 1 dikarenakan banyak pikiran, kedua memang karena ketempelan gangguan jin ini nih. Ini belakang saya nih. Ya, dia gangguan jin, ainul jin, ketempelan. Biasanya cirinya di pundak berat, pegel, ya kan. Pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Terus katanya dia mendengar bisikan. Bisikan suruh menaruh kopi di kolong katanya. Untuk keluarga nggak ngikutin gitu kan. Oke, akhirnya saya ruqyah tuh orangnya. Ya, setelah di sesi ruqyah di pertengahan tiba-tiba menangis dia. Gitu kan. Nah, ini jin yang mulai muncul gitu ya. Saya bilang udah lo keluar gitu kan. Silahkan keluar. Pindah tuh, di daerah sini ada rumah kosong, lo pindah aja. Saya suruh pindah dia ya, agar nggak di tubuh orang ini, kasihan. Suruh pindah ke rumah kosong. Ya, beberapa menit saya ruqyah. Tidak lupa, saya biasanya untuk menyediakan 2 air matang dan air mentah. Air matangnya nanti buat diminum dia, konsumsi. Kemudian air mentahnya biasa kita untuk semprot-semprot di rumahnya, pakaiannya. Ini ada ainul jin, tempelan. Seperti itu, dan dibasuhkan ke badannya. Ya, seperti itu cara pengobatannya. Setelah terapi selesai, alhamdulillah dia udah lebih tenang katanya. Tapi masih ada di sebelah kiri, berat. Oke, saya baca lagi. Gimana? Ya, sudah enakan. Alhamdulillah, Allah permudah ya. Tadi saya tanya, tadi ibu sadar gak nangis? Enggak, saat itu tiba-tiba pengen nangis aja. Yang kemudian syaitannya saya bilang, keluar, pergi. Seperti itu. Ya, kemudian ngobrol lah, konsultasi lagi gitu kan. Saat ini masih nyesek katanya. Ibu, kalau nyesek ini biasanya dari tasketun naf, biasa banyak jengkel, saya bilang. Dulu ibu sering banyak jengkel gak? Iya, Ustaz. Terus saya senil lagi. Tumor kanker ini biasanya ibu punya kesal, marah, jengkel ke orang terdekat ibu yang sangat kuat. Dan ini bukan sehari 2 hari, udah lama, Ustaz. Ada nggak? Iya ada, Ustaz, banyak. Nanti saya bilang ada terapi lanjutan. Agar apa? Agar tumor atau kankernya ini tidak tumbuh lagi setelah nanti dioperasi, diangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada akar permasalahannya. Ya, yang itu di badan dia, terutama di jiwanya, di hatinya, di kolbunya. Ya, karena penyakit jiwa ini, sedih, marah, takut, kecewa, trauma, ini bisa mengakibatkan ke penyakit jasad. Ingat ya, yang sering jengkel, kesel, itu kan perasaan. Itu bisa bikin ke jasad. Minimal sering pegel di pundak nantinya, minimal. Parah-parah kalau udah tahunan bisa tumor, bisa kanker. Ingat itu. Saya sering menterapi orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Saya tanya, iya, dia menyimpan kesal, marah, jengkel yang sudah lama, sudah banyak banget yang tidak dikeluarkan. Terus bagaimana, Ustaz? Dilepaskan. Ikhlas, ya. Kemudian menerima, ya. Itu bab takdir pembahasannya. Dia harus menerima, mengikhlaskan, dan ridho, itu obatnya. Dia kan nggak semudah itu ya, makanya kadang saya memberikan kelas konsultasi ke beliau, pasien-pasien yang seperti ini, itu konsultasinya aja bisa 1 jam. Agar apa? Agar merubah mindsetnya, merubah perasaannya, ya, yang biasa kesal, marah, jengkel. Ingat namanya aja kesal, marah, jengkel. Ingat kejadiannya aja kesal, marah, jengkel. Berarti ada emosi di situ. Emosi itulah yang bikin dia sakit-sakitan. Gitu kan. Setan yang di sini, ini mah cuma lalat doang. Tapi ada sampahnya. Sampahnya itu adalah penyakit jiwanya, teman-teman. Ya, silakan share ya video-video ini, dan pastikan antum ini yang tanda panah di sini sudah checklist, biar apa ya?
biar nanti setiap video-video saya antum langsung dapat. Insya Allah akan share atau komen dan like juga ya, share. Kemudian ini bisa antum komen pengen bahas tentang materi apa, tentang kesehatan, tentang gangguan jin. Boleh, insya Allah nanti saya buatkan videonya ya untuk komentar yang terpilih. Terima kasih sudah bantu saya share. Terima kasih antum yang sudah bantu share, bantu like, dan komen. Barakallahu fiik.